Lokal partner, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika, adakan lagi Focus Group Discussion Ecosystem Connect NTT pada 5 Juli 2022 di Hotel Swiss Belcourt Kupang, dihadiri 60-an peserta. Ini sambutan Kadis Kominfo Kota Kupang, Wildrian Ronald Ota SSTP MM. Digital, semuanya yang banyak bergerak itu jari dan otak. Otak menggerakkan jari, jari menggerakkan dunia. Kurang lebih seperti itu secara etimologi. Kemudian tadi juga Bapak Abah sudah dalam arahannya sudah menyampaikan bukan hanya terkait kegiatan hari ini, tetapi terkait jaminan keberlanjutannya, sustainability-nya, apa yang akan kita buat ke depan. Dan tadi juga sudah dijawab oleh Pak Jack bahwa goals-nya adalah dari 1000 startup digital akan melahirkan unicorn baru. Bahkan lebih daripada itu bisa membangun atau menciptakan dekakorn baru. Nah, dalam diskusi kami dengan Pak Jack beberapa waktu yang lalu, mohon izin Bapak, kami mendapatkan satu modulasi terkait dengan Golden Triangle atau segitiga emas yang mana itu terdiri dari startup itu sendiri. Kemudian dia muncul karena adanya isu bonus demografi, di mana tahun 2045 Indonesia diproyeksikan memiliki penduduk sebesar 318,96 juta dengan angkatan kerja bisa berada di atas 70%. Sehingga yang bisa membuat kita survive pada masa itu adalah yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi, dan yang ketiga adalah melek digital. Kenapa kita melek digital? Karena di ruang digital pasar kita tidak terbatas. Kalau seandainya kita berjualan di satu tempat, mungkin tanpa menggunakan fasilitas-fasilitas yang digital yang kemudian online, mungkin hal-hal itu hanya terbatas pada pasar yang atau orang-orang yang lewat di sekitar situ. Tetapi dengan penetrasi internet kita di Indonesia sudah luar biasa, dengan peningkatan jumlah pengguna internet kita 3,6%, lebih banyak dibanding peningkatan jumlah penduduk kita hanya 1%. Maka kita tahu persis bahwa secara langsung kita tahu persis bahwa pengguna internet bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan manusia di Indonesia. Oleh karena itu, maka ruang digital akan menjadi ruang yang tidak terbatas bagi kita untuk memasarkan produk-produk yang kita punya. Nah, terkait dengan Golden Triangle tadi, kita melihat bahwa di dalam bonus demografi, startup digital adalah satu hal yang memiliki possibility paling tinggi untuk kita survive. Karena di situ ada ruang digitalnya, di situ ada ruang inovasinya, dan juga ada ruang kreativitasnya. Kemudian, bagaimana dia bisa bertahan? Startup ini harus menjawab kebutuhan masyarakat. Startup menjawab kebutuhan masyarakat itu tentunya dengan melakukan riset. Terkadang kita melakukan atau membuat sebuah inovasi berdasarkan keinginan kita, berdasarkan passion kita. Padahal semua yang kita buat, baik di ruang digital maupun bukan di ruang digital, semua yang kita buat bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Terutama di dunia marketing ya. Di dunia marketing, dalam perspektif makroekonomi dan juga marketing, perspektif itu menggambarkan bahwa problem is opportunity. Semakin besar masalah, semakin besar peluang yang akan kita capai. Semakin tinggi risiko, high risk high return. Semakin tinggi risiko akan semakin tinggi pendapatannya. Kalau kita melihat bahwa bukan di dunia digital, tetapi berkaitan dengan risiko, para nelayan yang menangkap atau menangkap kepiting Alaska itu akan dibayar dengan sangat mahal karena risikonya juga sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang high risk, high return. Nah, kemudian di dalam perkembangan startup itu bukan hanya menjawab kepentingan masyarakat, tetapi juga harus bagaimana kita bisa make money. Di tahapan awal, make money kita rata-rata menggunakan investor, sehingga kita juga harus mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan investor tadi. Jangan sampai kita hanya menyenangkan diri, memberikan inovasi kita itu kepada publik, tetapi tidak menjawab kebutuhan investor terkait berbagai hal yang mereka butuhkan. Itu akan menjadi
langkah inovasi yang sustainability-nya tidak begitu terjamin. Karena tentunya untuk survive, operasional dan lain sebagainya kita membutuhkan uang. Nah, uang itu akan banyak datang melalui investor-investor yang ada di dalam ekosistem digital. Kemudian saya sangat sepakat dan mengapresiasi kegiatan hari ini sama dengan Bapak Aba, berpikir bahwa ekosistem itu adalah keseluruhan dari semua sistem yang bergerak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kalau tidak terkoneksi, tidak terhubung satu dengan yang lainnya, maka ekosistem itu akan menjadi subsistem yang berdiri dan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga di dalam kegiatan 1000 Startup Digital pada kesempatan hari ini dengan topik besarnya adalah ekosistem connect, saya pikir ini adalah menjadi satu trigger yang besar untuk menghubungkan pentahelix tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Kominfo. Bagaimana menghubungkan pemerintah, komunitas, menghubungkan dunia akademis, kemudian pers, dan juga dunia usaha. Di sini saya lihat ada dari unsur pemerintah sudah diwakili oleh Bapak Aba dan saya, kemudian dari Kementerian Kominfo juga hadir, kemudian dari unsur akademisnya ada dari Stikom dan mungkin dari beberapa universitas yang lain. Dari komunitas juga kita lihat sangat banyak, dari pers juga ada Om Ima dan teman-teman, kemudian dari dunia usaha juga ada teman-teman dari HIPMI, Kakak Iksan, dan juga teman-teman yang hadir dari pelaku-pelaku usaha. Itu menjadi sesuatu yang sangat komprehensif dalam pertemuan ini, dalam kacamata saya. Kemudian dalam bahasa pasar kita tahu bahwa di dalam mencapai sesuatu itu ada dua orang yang paling berperan untuk membantu kita. Yang pertama orang tua, yang kedua orang dalam. Kita tidak bisa menghindari hal ini. Dalam bahasa yang lebih keren, kita kenal orang dalam itu dengan istilah privilege. Nah, 1000 Startup Digital adalah langkah untuk menciptakan privilege bagi kita, seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ingin beralih ke digital.